pintu oleh Bapak Bupati. Ya, horas, horas. Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar syukuran Tahun Baru 2024 bersama masyarakat yang dirangkai dengan peresmian kantor Camat Tapian Dolok, berlangsung di halaman kantor Camat Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Jalan Pematang Siantar Tebing Tinggi Kilometer 11, Simalungun, Sumut, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Syukuran Tahun Baru tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga bersama Wakil Bupati Haji Zoni Waldi, dan Rem Kolonel Infanteri Agustatius Sitepu, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani, Dandim 0207 Simalungun Letkol Infanteri Hadrianus Yosi, Kajari Irfan Hergianto, Ketua Pengadilan Negeri Erika Sari M. Saginting, Kapolres Simalungun diwakili AKP Syamsul Bahri Dalimunte. Selain itu, tampak juga hadir Sekda Esron Sinaga bersama para pejabat tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Simalungun, Ketua TPPKK Nyonya Ratnawati Radiapo Hasiholan Sinaga, Ketua DWP Nyonya Bernadetta Esron Sinaga, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Rumah dinas kantor camat Kecamatan Tapian Dolok beserta seluruh bangunan-bangunan yang ada di sekitar kantor camat. Selanjutnya Bupati beserta rombongan melakukan peresmian gedung baru kantor Camat Tapian Dolok, yang ditandai penandatanganan prasasti oleh Bupati. Sementara itu pengguntingan pita dilakukan tokoh lintas agama. Ya, mari kita sama-sama menyebut dari 3 ya. 3, 2, 1. Mengawali sambutannya Bupati Simalungun mengucapkan selamat Tahun Baru 2024, sembari menyampaikan semoga tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya. Selanjutnya Bupati menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan saat ini, Pemkab Simalungun sudah banyak capaian dan penghargaan yang diperoleh. Dan kemarin, pemerintah Simalungun mendapatkan peringkat kedua dalam pelayanan publik oleh Ombudsman, kata Bupati. Namun kata Bupati, kita jangan terlena dengan capaian yang sudah didapatkan, kita harus terus termotivasi bagaimana capaian ini bisa lebih meningkatkan kinerja kita, ujar Bupati. Oleh karena itu, Bupati berharap dengan dibangunnya kantor Camat Tapian Dolok, ini bisa lebih meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Kantor Camat ini adalah kantor yang ketiga, yang diresmikan di masa kepemimpinan pemerintah kami bersama Bapak Wakil Bupati Zoni Waldi, ucap Bupati. Dan ke depan kita akan terus berupaya bagaimana pembangunan di Simalungun bisa dirasakan di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun, kata Bupati. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun akan memberangkat peserta program pendidikan pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat kartu si kerja ke Korea juga Jerman sebanyak 150 orang. Mereka yang ikut dalam program ini adalah mereka yang betul-betul membutuhkan. Jadi setiap bantuan yang kami berikan itu tepat sasaran, dan banyak yang sudah kita bantu termasuk UMKM dan lainnya, kata Bupati. Menurut Bupati, sebelumnya juga sudah memberangkatkan putra-putri terbaik dari Simalungun untuk ke Jerman untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan tali asih kepada keluarga kurang mampu, pemberian kursi roda untuk disabilitas dan lansia, kemudian penyerahan BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikat tanah, serta pemberian kartu induk anak dari catatan sipil yang diserahkan langsung oleh Bupati Simalungun bersama Wakil Bupati Ketua TPPKK, dan Forkopimda Kabupaten Simalungun. Dari Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara, Sap Muhardi melaporkan. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nam budaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Bapak Haji Joni Waldi SOS FM. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Bapak Timbul Jaya Sibalani SAMH, dan seluruh jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang hadir pada kesempatan ini. Ini luar biasa. Selama beberapa kali kita menghadiri peresmian kantor camat baru, inilah anggota DPRD yang terbanyak hadir untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Tepuk tangan buat DPRD Kabupaten Simalungun. Dan juga yang saya hormati Pak Danrem 022 Pantai Timur, Bapak Kolonel Infantri Agustatius Tepu, demikian juga Pak Dandim yang sebentar lagi akan menempati tugas baru di Kota Makassar dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Berdiri dulu Pak Dandim. Sekarang masih saya panggil Pak Dandim karena masih di Simalungun, karena belum serah terima Bapak Ibu Erika Ginting. Dan juga yang saya hormati yang mewakili dan Rindam Bapak Simanjuntak. Mungkin juga hadir ada Kakak Kemenak Kabupaten Simalungun. Demikian juga ada hadir dari FKUB. Demikian juga Ketua MUI. Dan yang saya hormati ada Bawaslu, ada dari KPU. Demikian juga PPAB Kabupaten Simalungun, ada juga dari KPH Kehutanan. Demikian juga ada hadir para pendeta, para pastor, para ustadz, dan juga seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Secara khusus juga kami memberikan aplaus ya seluruh pegawai kantor camat Kecamatan Tapian Dolor. Tepuk tangan buat Kecamatan Tapian Dolor. Tadi sudah sama-sama kita melihat penampilan dari capaian-capaian pemerintah Kabupaten Simalungun selama kurun waktu di tahun 2023. Kalau saya melihat ini bukan bupatinya yang hebat, bukan pimpinan OPD-nya ini yang luar biasa, tetapi itu adalah karena kebersamaan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Simalungun. Tepuk tangan buat masyarakat Kabupaten Simalungun. Terbang 3 provinsi di Kota Brastagi, Sumatera Utara. Ya, dengan sedikit kesombongan itu sudah pasti dan lumrah. Ya, ada yang capaiannya mungkin penghargaannya ada yang 15, ada sampai yang 20. Wah, ternyata saya melihat, waduh, ternyata Simalungun sudah luar biasa, lebih hebat. Ternyata capaian Simalungun lebih banyak di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ya. Dan ini linear sekali, Bapak Ibu sekalian. Baik dari penilaian Ombudsman, baik dari penilaian Menpan RB, demikian juga penilaian lembaga-lembaga lainnya menempatkan Simalungun menjadi kabupaten terbaik di Sumatera Utara. Tentu inilah yang perlu kita syukuri. Dan tak perlu saya berpanjang lebar menyampaikan kata sambutan di sini, Bapak Ibu. Saya hanya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun, mari kita bergandengan tangan. Kita jangan bangga lengah dengan capaian-capaian yang sudah kita peroleh di tahun 2023. Tapi mari kita tingkatkan, mari kita dampakkan keberadaan kita untuk masyarakat Simalungun di tahun 2024 ini. Saya yakin ketika kita bersama-sama, Bapak Ibu, tidak ada persoalan yang tidak selesai kalau sama-sama kita menyelesaikan. Setuju? Setuju kan, Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat dari Tapian Dolor, Bapak Junaidi Sinaga. Kita dilantik
masih tanggal 26 April 2021 yang lewat. Kalau dihitung mundur sampai sekarang, belum sampai kita 3 tahun, masih 2 tahun 10 bulan. Itu pun 1 tahun kita terdampak COVID. Artinya, berarti hanya 1 tahun 10 bulan kita di dalam kebersamaan di Kabupaten Simalungun ini sudah banyak capaian-capaian kita. Sudah banyak prestasi-prestasi yang kita buat untuk demi visi misi bupati dengan wakil bupati, rakyat harus sejahtera. Ini yang perlu harus kita jaga, harus kita rawat Bapak Ibu sekalian. Tentu dengan hanya 1 tahun 10 bulan, tentu dengan luasan teritorial Simalungun yang 4.400 km persegi tidak akan bisa seperti membalik ke tangan untuk membenahi Kabupaten Simalungun ini. Butuh waktu, ya. Siapapun nanti pemimpin ke depan, mari kita rawat dan kita teruskan perjuangan ini sampai ke tahun 2030. Siapapun nanti pemimpinnya ke depan. Kalaupun yang lain sama saja. Tapi apa salahnya kalau yang sudah kita kenal itu yang kita teruskan. Ya, yang kita kenal bukan hanya saya, banyak yang sudah kita kenal. Sebagai wujud rasa sukacita kami atas nama keluarga, saya juga menyampaikan hadiah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Saya minta supaya semua para Satpol PP melihat. Saya mau kasih 2 pertanyaan. Hadiahnya nanti saya kasih sepeda. Aku aja, Kak. Jadi siapa yang duluan tunjuk tangan? Nanti aku kasih. Sangat mengharap seluruh tim penggerak PKK yang ada di Kecamatan Tapian Dolok, karena kantor camatnya sudah megah, tentu masyarakatnya pasti senang. Tentu PKK-nya juga pasti bertambah maju. Kalau sudah kantornya megah, berarti orangnya harus ramah-ramah. Pegawainya juga harus aktif untuk melayani masyarakatnya. Jangan karena begitu megahnya kantor camat ini, tadi saya sempat duduk di dalam sama adem sekali. Jadinya pegawainya tidur. Camatnya juga tidur. Tidak lagi dilihat masyarakat yang datang untuk berkunjung. Jadi kalau sudah megah gedungnya, pasti orang di dalamnya juga ramah-ramah. Karena tidak panas lagi seperti yang di sana. Pasti bertambah semangat untuk melayani masyarakat yang datang ke kantor camat kita ini. Kami selaku ketua tim penggerak PKK, kebetulan di sini camatnya perempuan. Berarti kalau perempuan camatnya, berarti gedung ini pasti beda dari yang lain yang camatnya laki-laki. Pasti lebih indah, lebih bersih, dan lebih maju lagi tim penggerak PKK yang ada di Kecamatan Tapian Dolok ini. Setuju ibu-ibu PKK? Masih mau kalian saya ketua tim penggerak PKK-nya? Lanjutkan. Kalau mau berarti untuk 2024 harus lebih maju, lebih semangat tim penggerak PKK yang ada di Kecamatan Tapian Dolok ini. Dan pangulunya juga, ibu pangulunya juga harus aktif semuanya, supaya berdampak bahwa kantor camatnya sudah indah, bahwa Kecamatan Tapian Dolok yang memegang camatnya adalah perempuan. Berarti harus ibu-ibu pangulunya, Bu Camat, harus dibimbing, dibina. Tidak ada lagi yang tidak tahu sama
Jadi buat semuanya masyarakat Kecamatan Tapian Dolo secara khusus bergandengan tangan memajukan, menggerakkan kaum perempuan yang ada di Kabupaten Simalungun ini, secara khusus di Kecamatan Tapian Dolo ini. Nanti berdampaknya itu Bu Camat, begitu indahnya gedungmu, begitu indahnya kantormu, harus lebih indah lagi daripada yang kemarin-kemarin, harus lebih maju lagi untuk ke depan. Jadi itulah mungkin yang bisa perbaikan untuk tahun 2024 ini. Apa-apa yang kurang kemarin harus kita tingkatkan. Penghargaan dan terima ini perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Tapi sekalian tentunya ini perlu sekali lagi kerja kolaboratif, perlu kesinambungan, keberlanjutan. Untuk itu tentunya melalui kesempatan yang sangat baik ini, kami ingin mengajak kita semua untuk selalu berprestasi. Orang yang prestasinya hari ini, tahun ini lebih sama dengan tahun yang lalu, itu adalah orang yang rugi. Saya yakin kita semua, Bapak Ibu, kita ingin menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu semua, kita ingin menjadi orang yang beruntung. Ingin, oleh karenanya mari kita berbuat lebih baik lagi di tahun 2024 ini. Orang yang apabila tahun ini lebih baik dari kemarin, itu tidak akan termasuk orang yang beruntung. Oleh karenanya mari kita buka tangan kita, mari kita buka hati kita raih visi-misi RSUD rakyat harus sejahtera dengan kerja martabat golongan antara kita. Kemudian Bapak Ibu yang dihormati dan dibanggakan, kita ada resmikan kantor Camat Tapian Dolo. Ini adalah peresmian yang ketiga. Ibu Camat, harapan kami dengan diresmikannya kantor ini akan menambah semangat Ibu Camat beserta seluruh jajaran untuk senantiasa meningkatkan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat kita dengan sebaik-baiknya, dengan secepat-cepatnya. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dipercepat, kenapa harus dilama-lamakan? Harapan kami Ibu Camat akan bisa melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dalam rangka program